Pernahkah kita merasa kagum dengan seseorang dan tiba-tiba ingin meniru gayanya? Entah itu gaya bicaranya, cara berpakaian, atau bahkan sikapnya dalam berinteraksi. Ini adalah hal yang wajar, karena sejak kecil kita memang belajar dengan cara meniru orang di sekitar kita. Namun, pertanyaannya, apakah meniru gaya orang selalu berhasil? Di era media sosial seperti sekarang, kita semakin sering melihat sosok-sosok yang terlihat keren, berkarisma, dan berpengaruh. Kita pun tergoda untuk meniru gaya mereka, berharap mendapatkan efek yang sama. Namun, tanpa disadari, kita tidak memahami alasan dibalik gaya tersebut. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mengadopsi gaya seseorang, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Setiap orang memiliki konteks yang berbeda. Misalnya, seseorang yang mungkin sibuk memang tidak punya banyak waktu untuk membalas pesan panjang. Namun, jika kita meniru gaya itu tanpa alasan yang jelas, kita bisa dianggap sombong atau tidak menghargai orang lain. Dalam dunia sosial, status dan pengaruh seseorang juga memengaruhi cara mereka berinteraksi. Seorang bos yang membalas pesan dengan singkat mungkin masih bisa dianggap wajar. Tetapi, jika seorang bawahan atau karyawan melakukan hal yang sama, bisa jadi justru dianggap tidak sopan. Selain itu, orang bisa merasakan apakah gaya yang kita gunakan itu alami atau hanya sekedar meniru. Jika kita memaksakan sesuatu yang bukan bagian dari diri kita, interaksi yang terjadi bisa terasa canggung atau bahkan tidak tulus. Gaya seseorang dalam berinteraksi sangat dipengaruhi oleh kepribadiannya. Orang yang secara alami pendiam akan terlihat aneh jika tiba-tiba meniru gaya seseorang yang sangat ekspresif. Begitu juga sebaliknya. Bukan hanya itu, faktor pengalaman dan latar belakang juga berperan besar dalam membentuk cara seseorang merespon suatu situasi. Apa yang berhasil bagi seseorang belum tentu berhasil bagi orang lain. Itulah sebabnya tidak semua gaya komunikasi bisa diterapkan secara universal. Dari segi psikologi, terus-menerus berusaha meniru orang lain tanpa memahami diri sendiri bisa membuat kita kehilangan identitas. Alih-alih mendapatkan manfaat, kita justru bisa kehilangan kepercayaan diri dan bahkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi, bagaimana cara kita bersikap? Apakah kita tidak boleh meniru gaya orang lain sama sekali? Tentu tidak. Kita tetap bisa mengambil inspirasi dari orang lain, tetapi bukan dengan cara menduplikasi secara mentah-mentah. Kunci utamanya adalah memahami esensi dari apa yang membuat seseorang berhasil. Jika kita melihat seseorang yang dihormati karena gaya komunikasinya yang tegas, daripada hanya meniru nada bicaranya, lebih baik kita memahami mengapa sikap tegas itu efektif dan bagaimana menerapkan sesuatu dengan kepribadian kita sendiri. Orang lebih menghargai mereka yang autentik daripada mereka yang sekedar berpura-pura. Dengan menjadi diri sendiri, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari orang lain. Selain itu, daripada sibuk meniru gaya orang lain, lebih baik kita fokus pada pertumbuhan diri dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan karakter kita. Kita bisa menciptakan versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal yang perlu saya tekankan. Konten ini bukan bertujuan untuk mengatur atau melarang siapapun dalam bertindak atau berkomunikasi. Setiap orang bebas memilih gaya komunikasi yang mereka anggap paling sesuai dengan diri mereka sendiri. Namun, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan perspektif baru. Saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami bahwa tidak semua gaya bisa diterapkan oleh semua orang. Meniru orang lain tanpa memahami latar belakang dan alasan dibaliknya bisa membuat kita kehilangan jati diri. Jadi, mari kita lebih mengenali diri sendiri dan membangun gaya komunikasi yang benar-benar mencerminkan siapa kita. Karena pada akhirnya, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri
jauh lebih bernilai daripada sekedar meniru gaya orang lain tanpa pemahaman yang mendalam. den Schatz, den sie besessen, und am ihren liebsten Weg.